Diketahui fungsi suatu barang, fungsi permintaan Q sama dengan 15 minus P, fungsi penawaran Q sama dengan 2P minus 6, pajak yang dikenakan oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Tentukanlah berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, dan gambarkan masing-masing grafiknya. Pertanyaan pertama, kita diminta menentukan berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak. Harga berarti simbolnya P dan kuantitas simbolnya Q. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan pertama, keseimbangan sebelum pajak. Kita kerjakan dengan cara eliminasi saja. Fungsi permintaan, kita punya fungsinya Q sama dengan 15 minus P, dan fungsi penawaran supply Q sama dengan 2P minus 6. Baik, kita lakukan eliminasi saja. Supaya hilang, maka kita kurangi. Tapi sebelumnya kita simpan dulu sama dengannya sejajar. Ini supaya hilang kita kurang. Q dikurangi Q ini 0. 15 dikurangi minus 6 sama dengan positif 21. Minus P dikurangi 2P dapat minus 3P. Oke, minus 3P pindah ke sebelah kiri menjadi positif 3P sama dengan 21. Maka P nya adalah 21 per 3 sama dengan 7 ya. Jadi kita dapatkan harganya adalah 7. Sekarang kita cari kuantitinya, kita masukkan saja ke fungsi permintaan. Kita lakukan substitusi saja ke Q sama dengan 15 minus P ya. Kita lakukan substitusi ke sini. Maka kuantitinya adalah 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan keseimbangan sebelum pajak terjadi pada kuantitasnya 8 dan price-nya 7. Atau boleh kita tulis titik keseimbangannya terjadi pada titik 8,7. Baik, sekarang kita cari keseimbangan setelah pajak ya. Ingat kembali, yang terkena pajak adalah produsen, sehingga yang terkena di sini adalah fungsi penawaran ya. Maka fungsinya yang akan kita cari titik keseimbangannya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan karena tidak terkena pajak ya, maka ini tetap ya, kita masih menggunakan fungsi permintaan pada soal. Q sama dengan 15 minus P. Nah, sekarang untuk fungsi penawarannya yang mana? Karena pajak itu dikenakan kepada produsen atau yang terkena fungsi penawaran, maka fungsi penawarannya bukan fungsi penawaran yang ini ya, tetapi fungsi penawaran yang setelah kena pajak. Nah, ini kita harus cari dulu. Kita harus cari dulu fungsi supply setelah pajaknya. Kita cari fungsi supply setelah pajak. Diketahui di sini pajaknya adalah Rp3 per unit. Setelah pajak T sama dengan 3. Kita pakai cara yang langsung dimasukkan ke variabel saja, maka menjadi Q sama dengan 2P minus 6 ya. Di dalam P nya kita masukkan P minus 3. Ingat tandanya minus ya. Kalau dengan cara seperti ini maka pergunakan tanda minus. Maka di sini
Q sama dengan 2 dikali P adalah 2P, 2 dikali minus 3 adalah minus 6 dikurangi 6. Maka Q sama dengan 2P minus 12 ya. Ini adalah fungsi supply setelah pajak ya. Maka ini yang akan kita pakai untuk melakukan eliminasi ya. Maka fungsinya menjadi Q sama dengan 2P dikurangi 12. Ini fungsi permintaan dan ini fungsi penawaran setelah pajak. Kita cari titik keseimbangan dengan cara eliminasi saja ya. Jangan lupa kita taruh sama dengannya sejajar. Supaya hilang Q-nya kita kurangi. Q dikurangi Q adalah 0. 15 dikurangi minus 12. Ingat ini minus ketemu minus jadi plus. Jadi ini 15 ditambah 12 adalah 27. Minus P dikurangi 2P dapat minus 3P. Pindah ke kiri maka 3P sama dengan 27. Maka P-nya adalah 27 bagi 3 adalah 9 ya. Kita dapat price-nya 9. Kemudian kita cari kuantitinya. Kita lakukan substitusi ke fungsi ini saja ya. Q sama dengan 15 minus P ya. Kita substitusi ke sini saja. Maka kita dapat Q-nya adalah 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi titik keseimbangan setelah pajak terjadi pada titik Q, P 6,9. Sekarang kita buat gambarnya. Oke, kita buat gambar. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, kita punya fungsi permintaan. Fungsi permintaannya Q sama dengan 15 minus P. Ingat, untuk membuat grafik kita harus mencari 2 titik yang dilewati oleh fungsi. Untuk lebih mudah, kita cari titik-titik di perpotongan sumbu X dan sumbu Y dengan mencari Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Baik, kita kerjakan. Jika Q-nya sama dengan 0, oke, di sini Q-nya 0, minus P pindah ke kiri jadi P sama dengan 15. P sama dengan 15. Jadi untuk ini kita punya satu titik 0,15. Kemudian ketika P-nya sama dengan 0, ketika P-nya sama dengan 0, Q-nya adalah 15. Maka kita punya titik 15,0. Jadi untuk fungsi permintaan di sini kita punya 2 titik 0,15 dan 15,0. Kita lanjutkan dulu mencari 2 titik pada fungsi penawaran sebelum pajak. Kita punya fungsi yang sebelum pajak berarti yang ini. Q sama dengan 2P minus 6. Oke, jika Q-nya sama dengan 0, jika Q-nya sama dengan 0, minus 6 pindah ke kiri jadi positif 6 bagi 2, maka P-nya dapat 3. Jadi kita punya titik di sini. Untuk yang ini dapat titik 0,3 ya. Sekarang jika P-nya 0 ya, jadi 2 kali 0 maka Q-nya sama dengan minus 6. Q-nya sama dengan minus 6. Di sini kita punya titik minus 6,0. Ini sudah dapat 2 titik, tinggal ditarik garis. Oke, satu lagi kita cari fungsi supply setelah
pajak. Berarti fungsinya yang ini ya, fungsi yang ini. Kita punya Q sama dengan 2P minus 12. Oke. Jika Q-nya 0, maka minus 12 pindah ke kiri jadi positif 12 bagi 2, maka dapat P-nya adalah 6. Maka kita punya titik 0,6. Sekarang jika P-nya 0, 2 kali 0, 0, Q sama dengan minus 12. Jadi di sini kita punya titik minus 12,0. Baik, sekarang kita gambar grafiknya. Untuk fungsi permintaan 15,0 sebelah sini, 0,15 sebelah sini, kita tarik garis. Ini adalah fungsi permintaan. Untuk fungsi supply sebelum pajak 0,3 dan minus 6,0, kita tarik garis. Ini adalah fungsi supply sebelum pajak. Dan fungsi supply setelah pajak 0,6, titiknya sebelah sini, minus 12,0, titiknya sebelah sini, kita dapatkan garis ini. Ini adalah fungsi supply setelah pajak. Dan titik keseimbangan terjadi tadi ketika sebelum pajak 8,7, titiknya sebelah sini, dan titik keseimbangan setelah pajak 6,9, titiknya di sebelah sini.